memperkenalkan. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Ketua Komisi 13 yang kami hormati dan memuliakan, Bapak Budi Aditya, Pak Wakil Ketua Komisi 13, Pak Andreas Hugo Kadera, Ibu Aja Dewi Asmara, Pak Lindo Sumukti, anggota Komisi 13 yang mohon izin memperkenalkan diri. Saya nama Agus Sardianto, asal dari Jawa Tengah, dari Kota. Latar belakang kami dari kepolisian, belakang kami melaksanakan itu jabatan dari kepolisian dari Indonesia sesuai dengan amanah kepercayaan dari Presiden, mendapat amanah sebagai imigrasi dan pemasyarakatan darah putih. Mohon dukungan dari seluruh keluarga besar daripada Komisi 13 agar kami bisa selaras antara program yang kami akan laksanakan sehingga kita bisa betul-betul membawa manfaat kepada masyarakat utama dan bisa kepada masyarakat. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Wamen dan bisa melakukan dari Pak Dirjen dan pejabat tinggi yang ada di Kementerian Migrasi dan Masyarakat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 13 DPR RI beserta seluruh anggota Komisi 13. Mohon izin perkenalkan, nama saya Silvi Karim. Dipercaya saat ini sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Terakhir kami bertugas di Kementerian Hukum dan HAM sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat pimpinan Komisi 13 beserta seluruh anggota Komisi 13, perkenalkan, nama saya Asef Kurnia. Saat ini saya menjabat staf ahli bidang penguatan reformasi birokrasi yang ditunjuk oleh Bapak Menteri sebagai PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 13. Saya Ahmad Paramarta. Saya menjabat sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dan saat ini ditugaskan oleh Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai pelaksana tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Izin pimpinan dan pimpinan Komisi 13 dan seluruh anggota, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ika Yusanti. Saya definitif sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal di Kementerian Hukum dan HAM. Saat ini, alhamdulillah diberi kepercayaan oleh Pak Menteri untuk menjadi PLT Inspektur Jenderal di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota Komisi 13, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Safar Muhammad Bedan, PLT Direktur Jenderal Imigrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 13 serta anggota, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ciko Mutakin. Saya sebagai Direktur TNI Keimigrasian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 13.
Perkenalkan, saya Baron Iksan, Direktur Pengawasan dan Penindakan Imigrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota Komisi 13. Mohon izin, saya Arman Wibowo, Direktur Pendidikan Keimigrasian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 13 DPR RI, izin memperkenalkan diri, nama saya Felusia Sekirata, saat ini sebagai Direktur Lalu Lintas Keimigrasian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Kusmaila, sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 13 dan anggota Komisi 13 DPR RI. Izin saya Sandiaga Riyadi, Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua dan anggota Komisi 13 DPR RI. Yang hormati, nama saya Supriyanto, selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 13 DPR RI. Perkenalkan diri, nama saya RWD Supriyanto, Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Bina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan RI Komisi 13 perkenalkan diri. Nama Maulid Hilal, Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi pada Direktorat Pasar. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pimpinan memperkenalkan diri. Nama saya Teguh Yuswardi, jabatan Direktur Pengamanan dan Intelijen pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan, Pak Menteri. Nama saya Pujo Haryanto, Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Terima kasih. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, saya Marcelina Binisi, Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Terima kasih. Demikian Bapak Ketua Komisi 13 beserta seluruh anggota Komisi 13 sudah kami perkenalkan kekuatan daripada jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang saat ini sedang mengawal proses transisi menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Apakah kami diizinkan untuk membacakan sekilas tentang kondisi daripada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan? Kami mohon saran. Monggo Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan muliakan pimpinan dan anggota Komisi 13 DPR RI serta Bapak-Ibu sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan anugerahnya pada hari kita masih dalam hari ini dapat kerja Komisi 13 DPR RI. Semoga rapat kerja pada hari dapat berjalan dengan baik dan lancar, dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam pengabdian kita kepada masyarakat dan negara. Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, anggota Komisi 13 yang kami hormati. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang penantangan tugas dan fungsi Kementerian Negara, Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 dan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024
tentang organisasi Kementerian Negara serta dalam rangka menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi imigrasi pemasyarakatan dalam masa transisi dilakukan langkah-langkah seperti itu. Pertama, diterbitkan keputusan bersama Menteri Hukum, Menteri Hak Asasi Manusia, dan Menteri Imigrasi Pemasyarakatan Republik Indonesia nomor MHH /2 PR 0101 tahun 2024, MHA 3 PR 0101 2024, dan MIP 04 PR 0101 tahun 2024 tentang pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan pada masa transisi. Yang kedua, membentuk tim prasis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai mekanisme tindak lanjut pengalihan tugas dan fungsi dari Kementerian Hukum dan HAM yang meliputi 5 tim kerja antara bidang program dan anggaran, B. bidang regulasi dan kelembagaan, C. bidang aset barang milik negara dan pengelolaan barang dan jasa, D. bidang keuangan, E. bidang sumber daya manusia. 3. Seluruh tim kerja melaksanakan langkah-langkah strategis dan upaya percepatan pada masa transisi sesuai timeline yang sudah ditetapkan masing-masing, meliputi A. penyusunan draft rencana strategis Persna LKHK Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2025-2029, penyusunan peraturan dan penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja. C. Percepatan sensus BMN, pemetaan aset BMN, dan inventarisasi kebutuhan sarana prasarana. D. Restrukturisasi dan penyesuaian sistem penganggaran. E. Penataan ASN sesuai dengan kompetensi dan replikasi aplikasi sistem informasi SDM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehubungan dengan program Asta Citra Bapak Presiden Republik Indonesia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah mencanangkan 13 program akselerasi antara lain: 1. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di lapas dan rutan. Program ini dilaksanakan dengan melakukan kegiatan rahasia blok hunian lapas dan rutan, kemudian pelaksanaan tes urin di 33 lapas rutan, pilot proyek, dan ini akan berlanjut kepada rutan dan lapas yang lain. C. Pemindahan bandar narkoba ke unit pelaksana teknis di Pulau Nusa Kambangan. D. Optimalisasi program rehabilitasi untuk pengguna narkoba. 2. Pemberdayaan warga binaan untuk mendukung program ketahanan pangan. Dalam mendukung program Bapak Presiden, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan melakukan pembinaan kemandirian di bidang agrobisnis dengan pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian, perikanan, peternakan. B. Kerjasama dengan Kementerian Pertanian terkait dengan dukungan pembinaan kemandirian bidang agrobisnis. C. Melaksanakan panen raya atas hasil kerja. 3. Penguatan dan peningkatan pendaya gunaan warga binaan untuk menghasilkan produk UMKM. Program ini dilaksanakan dengan melakukan kegiatan intensifikasi kegiatan produksi di lapas atau hutan yang telah ditetapkan dengan menambah jumlah SIM daripada para pekerja. D. Optimalisasi pemasaran melalui kegiatan pameran, e-katalog, dan e-commerce. 4. Bantuan sosial kepada keluarga binaan yang kurang mampu dan masyarakat di sekitar UPT pemasyarakatan. 5. Mengatasi permasalahan over capacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif. Program ini dilaksanakan dengan melakukan kegiatan optimalisasi pemberian remisi pada hari besar keagamaan dan hari besar nasional. B. Optimalisasi pemberian program hak integrasi, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. C. Penambahan kapasitas hunian. D. Pembaruan regulasi dalam upaya penanganan overcrowding. E. Pencegahan overstaying. 6. Penguatan layanan keimigrasian berbasis digital dengan cara mengembangkan beberapa aplikasi layanan, diantaranya
aplikasi data keimigrasian yang terintegrasi dan dapat diakses oleh kementerian lembaga terkait. B. Aplikasi penegakan hukum di mana petugas imigrasi dapat mengakses data yang berisi modul seluruh jenis tindakan administrasi keimigrasian dan melaporkan secara real time. C. Aplikasi Abstex berteknologi AI sehingga respon aduan dan keluhan akan segera mendapatkan respon. D. Layanan izin tinggal e-visa immigration tool ID yang merupakan digitalisasi seluruh layanan izin tinggal. E. Aplikasi All Indonesia memungkinkan masyarakat mengakses seluruh layanan keimigrasian melalui satu aplikasi. 7. Pengembangan AutoGate pada seluruh bandara dengan penerbangan internasional. Instalasi 28 unit AutoGate di Bandara Juanda Surabaya dan penambahan 20 unit AutoGate di Bandara Soekarno-Hatta pada tahun 2025. 8. Pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penculikan manusia. A. Dengan penguatan 146 petugas imigrasi pembina desa yang tersebar di seluruh satuan kerja imigrasi. B. Kerjasama dan forum internasional melibatkan negara sahabat maupun organisasi internasional. 9. Penguatan pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi dengan mengimplementasikan sistem informasi profil penumpang di seluruh TPI udara dan membentukkan subdirektorat analisis pemintasan pada Direktorat TPI, Direktorat Jenderal Imigrasi. 10. Pengembangan laut khusus untuk pekerja migran dengan penambahan jumlah laut khusus bagi pekerja migran di bandara internasional yang menjadi titik keberangkatan atau kedatangan daripada pekerja migran di Indonesia. 11. Bakti sosial dengan sasaran masyarakat di wilayah perbatasan. Menyelenggarakan bakti sosial oleh seluruh satuan kerja imigrasi yang membawai wilayah perbatasan. 12. Membangun tambahan lapas modern super maksimum security dan lembaga pendidikan berstandar internasional. Pembangunan lapas modern super maksimum security dilaksanakan secara bertahap. Adapun kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai percepatan program melalui pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi unit pelaksana teknis pemasyarakatan sesuai dengan pola pembangunan yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2024. B. Penerapan konsep smart prison dengan melaksanakan pengadaan sistem keamanan dan ketertiban dan pemberdayaan perilaku berbasis teknologi. Kemudian yang ke-13, meningkatkan kebanggaan lembaga pendidikan dengan mengembalikan nama Poltekkim dan Poltekkit menjadi Akademi Imigrasi dan Akademi Ilmu Pemasyarakatan, tentunya setelah melakukan kegiatan studi banding ke Akademi Kepolisian dan Akademi TNI. Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, Komisi 13 DPR RI yang akan hormati dan muliakan. Direktorat Jenderal Imigrasi secara umum memiliki fungsi keimigrasian yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan fungsi keimigrasian dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri yang meliputi divisi keimigrasian sebanyak 33, kantor imigrasi sebanyak 133, rumah detensi imigrasi sebanyak 13, tempat pemeriksaan imigrasi sebanyak 189, dan 22 perwakilan RI di luar negeri. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu berdasarkan data jumlah SDM imigrasi yang ada di seluruh Indonesia dan perwakilan RI di luar negeri adalah 10.491 orang dengan rincian 51 orang, pejabat eselon 2 246 orang, pejabat eselon 3 823, pejabat eselon 4 1.243, pejabat eselon 5 4.002 adalah CFP analis dan pemeriksa keimigrasian, 30 orang atase, 9 orang pegawai yang bertugas di instansi lain, dan 4.087 orang CFO pelaksana.
Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peran dalam pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian. Beberapa capaian dalam peran pelayanan keimigrasian antara lain terkait pelayanan penerbitan paspor, penerbitan izin tinggal, dan pelayanan pemberian visa bagi orang asing. Hingga Oktober 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kantor imigrasi dan perwakilan di luar negeri telah menerbitkan 4.056.765 paspor. Jumlah ini tidak berbeda jauh jika dibandingkan periode yang sama tahun 2023, yaitu 4.184.907 paspor. Direktorat Jenderal Imigrasi juga telah menerbitkan 8.563.655 izin tinggal dan 10.702.903 visa bagi orang asing. Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan di mana pada tahun 2023 Direktorat Jenderal Imigrasi menerbitkan 6.371.248 izin tinggal dan 6.204.875 visa bagi orang asing. Dengan kata lain, saat dilakukan perbandingan capaian hingga Oktober 2024 hingga Oktober 2023 terdapat peningkatan penerbitan izin 34,4%. Data perlintasan periode Januari sampai dengan Oktober 2024 telah memberangkatkan 10.490.000 warga negara Indonesia ke luar negeri. Telah kedatangan 10.120.000 warga negara Indonesia. Telah memberangkatkan 11.530.000 warga negara asing ke luar negeri. Telah kedatangan 11.760.000 WNA. Dengan kata lain, terjadi peningkatan kedatangan dan keberangkatan biasa dibandingkan tahun sebelumnya. Selain pelaksanaan peran dan pelayanan keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi juga melakukan penegakan hukum berupa tindakan administratif keimigrasian dan proses. Pada tahun 2024 mengejarkan penegakan hukum keimigrasian dengan mengajar kepada dua capaian. Hal ini terbukti dengan keberhasilan melakukan tindakan administratif keimigrasian sebanyak 4.306 TAK dan 117 proses. Angka ini meningkat bila dibandingkan tahun 2023. Pada sisi perolehan pendapatan negara bukan pajak tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi juga melampaui target yang ditentukan sebesar 6 triliun rupiah dengan realisasi PNBP sebesar 7.150 juta rupiah sampai dengan periode bulan Oktober 2024. Dengan kata lain, perolehan PNBP keimigrasian mengalami peningkatan 119,2%. Pimpinan dan anggota Komisi 13 DPR yang akan muliakan. Secara umum, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki fungsi pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Pelaksanaan fungsi pemasyarakatan dilaksanakan di 691 unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan rincian lembaga pemasyarakatan 337 UPT, rumah tahanan negara 162 UPT, lembaga pembinaan khusus anak 33 UPT, balai pemasyarakatan 94 UPT, rumah penyimpanan benda sitaan negara 64 UPT, rumah sakit pengayaman 1 UPT. Di samping itu terdapat 33 cabang rutan dikelola di luar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kondisi sumber daya manusia pemasyarakatan sekarang berjumlah 46.242 orang. Terdiri dari pejabat eselon 1 sampai dengan jabatan fungsional umum. Bandingkan dengan saat masih berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, total pegawai 65.140 orang, jumlah pegawai Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tercatat 56.733 pegawai
atau 87,06% dari jumlah kementerian induk. Selanjutnya, kondisi aktual yang menjadi fokus Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu jumlah hunian pada lapas dan LPKA sebanyak 274.307 dengan rincian narapidana 217.323 orang, tahanan 56.984 orang, dengan kapasitas hunian sesungguhnya 140.424 orang, sehingga mengalami overcrowding 95% atau 133.883 orang, di mana 51%-nya yaitu sejumlah 141.380 orang adalah pecandu dan penyalahguna dan pelaku peredaran narkotika. Adapun capaian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sampai dengan triwulan 3 tahun 2024, narapidana terorisme yang sudah menyatakan ikrar kesetiaan kepada NKRI sebanyak 200 narapidana terorisme, penganggaran upaya penyelundupan dan pengendalian narkoba di dalam lapas atau rutan 76 kasus, unit pelaksana teknis pemasyarakatan bersertifikasi layak klinis peningkatan dari 340 menjadi 529 UPT. RSU Pengayoman meraih akreditasi D, berizin UPT pemasyarakatan ada 396, kemudian pendidikan tinggi narapidana atau kampus kehidupan, pendidikan tinggi mahasiswa yang berada di lapas kelas 2A Tangerang bekerjasama dengan Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang dan Sekolah Tinggi Teologi Victoria Jakarta telah meluluskan 52 orang, 30 orang S1 untuk Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang dan 22 orang Sekolah Tinggi Teologi Victoria, serta mahasiswa aktif 38 orang, di mana 30 orang berdasarkan Islam Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, 8 orang di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda. Kampus Pembangunan Pendidikan Tinggi dan jumlah lembaga pemasyarakatan di Jawa Tengah bekerjasama dengan Universitas Purbalingga berupa perkuliahan S1 Ilmu Manajemen sebanyak 25 mahasiswa. Kemudian pembinaan bertahap 78 narapidana kasus narkotika di Pulau Nusa Kambangan. Pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana narkotika. A. Rehabilitasi medis terhadap 1.080 narapidana. B. Rehabilitasi sosial terhadap 1.730 narapidana. Pada sisi perolehan PNBP masih sangat kecil karena banyak aset daripada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang masih idle dan belum termanfaatkan baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga. Berdasarkan arahan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang penataan tugas fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih tahun 2024-2029, untuk pengawasan pada masing-masing kementerian wajib untuk melaksanakan audit transisi terhadap pengelolaan anggaran aset sumber daya manusia paling lambat bulan Desember 2024. Tujuan audit transisi adalah pengetahuan, meningkatkan efisiensi pengelolaan risiko, mendukung akuntabilitas, meningkatkan kinerja, dan menjamin stabilitas. Memastikan bahwa transisi berjalan lancar dan efektif, 3 kementerian dapat menjalankan tugas dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan belakangan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendukung dan mendorong Kementerian Induk melakukan audit transisi dan berharap dapat tersaji data dan informasi sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan tidak menimbulkan permasalahan terkait dengan aset anggaran dan SDM. Pimpinan anggota Komisi 13 yang memuliakan, demikian penjelasan singkat kami kondisi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Semoga dapat memberikan gambaran kepada sekalian tentang kementerian ini.
atas perhatian dan dukungan dari Bapak Ibu Komisi 13 DPR RI yang kami muliakan kali ini. Mohon dukungan dan menyampaikan terima kasih, doa dan harapan agar semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita negara. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa dan kemudahan kita sekalian dalam menghadapi masyarakat, bangsa dan negara. Dan terima kasih kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri.